Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Musafa dengan NIM 2204011102006 dari kelas IF 303 mata kuliah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hasil akhir dari mata kuliah sistem digital tentang desain dan simulasi sistem penghitungan digital dengan menggunakan logika kombinasi dan sekuensial. Sebelumnya saya akan mengulang untuk logika dasar sistem digital ya, yaitu yang pertama ada N. Gerbang N memiliki dua masukan dan satu keluaran. Output gerbang N bernilai besar benar jika kedua masukan bernilai benar. Jika salah satu atau kedua masukan bernilai salah, maka output gerbang N bernilai salah. Terus yang kedua yaitu OR. Gerbang OR memiliki dua masukan dan satu keluaran. Output gerbang OR bernilai benar jika salah satu atau kedua masukan bernilai benar. Jika kedua masukan bernilai salah, maka output gerbang OR bernilai salah. Terus yang ketiga ada NOT. Gerbang NOT memiliki satu masukan dan satu keluaran. Output gerbang NOT bernilai benar jika masukan bernilai salah. Jika masukan bernilai benar, maka output gerbang NOT bernilai salah. NN yaitu gerbang NN yang outputnya diinversi. Output gerbang NN bernilai salah jika kedua masukan bernilai benar. Jika salah satu atau kedua masukan bernilai salah, maka output gerbang NN bernilai benar. Terus yang terakhir ada NOR. Gerbang NOR adalah yang outputnya diinversi. Output gerbang NOR bernilai salah jika salah satu atau kedua masukan bernilai benar. Jika kedua masukan bernilai salah, maka output gerbang NOR bernilai benar. Berikut adalah desain untuk full adder atau penjumlahan dengan mainnya seperti di samping. Terus yang gambar berikutnya yaitu subtraktor, di mana untuk mainnya, untuk pengaplikasiannya seperti di sampingnya. Terus berikutnya yaitu tentang bagaimana untuk penciptaan sistem digital, di mana untuk menampilkan angka biner menjadi angka desimal. Nah, berikutnya yaitu model untuk pengaplikasian mengubah angka biner ke angka desimal. Terus yang berikutnya adalah tabel biner, yaitu tabel biner di mana saya memasukkan input B0, B1, B2, B3, 0000 dengan outputnya A, B, C, D, F, G, H. Yaitu di mana ketika memasukkan 0000 maka akan keluar 0,011111, di mana ini artinya yaitu eh, angka 0 ya. Terus ketika saya memasukkan inputan 0001 maka akan keluaran yaitu 00010011, di mana itu akan membentuk angka satu. Dan berikutnya yaitu saya akan mencoba mempraktekannya di logisim yang pertama. Nah, untuk puladernya saya menggunakan NN ya. Nah, ini adalah untuk menggunakan N, di mana saya di sini ada 0, di sini juga ada satu. Maaf, maaf, maaf. Nah, berikut saya akan mencoba menjelaskan tentang formula N ya. Di mana yang pertama yaitu saya membuat subtruktator dulu dengan nama fullader. Dengan kita nama fullader ya. Kita kita kasih angka biner 0 dan 0 dengan ada inputan N dan NN ya. Kita bisa memilihnya dari sini. Maaf, maaf, maaf. Dari gates. Nah, ada bentuk yang seperti ini yaitu XOR gate ya. XOR gate, dan bentuk seperti ini yaitu AND gate ya. Jadi ini adalah tambahan, maka ketika ada inputnya yaitu ya sumnya itu ya di sini. Ketika bernilai negatif ininya 0 berarti ininya satu, di mana ini adalah input keluaran. Saya akan mencoba mempraktekannya yaitu untuk
Seperti yang tadi bilang ada kalau kita melihat A ditambah satu positif dah nol, kalau nol maka hasilnya nol, kalau salah satunya ada satu maka hasilnya ada satu, begitu juga dengan ini maka hasilnya negatif. Tetapi ketika saya menyalakan positif dua-duanya maka yang menilai adalah kota atau tambahnya. Terus kembali ke mainnya seperti di samping. Nah, ini adalah bentuk mainnya, di mana ketika eh, memunculkan ketika dipilihnya satu ada salah satu yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Tetapi ketika inputannya dua-duanya bernilai positif, maka akan munculkan negatif. Contohnya seperti ini, ada satu, maka hasilnya satu. Begitu juga seterusnya ya. Tuh. Ketika salah satu bernilai negatif, maka hasilnya akan negatif. Ini ada zoomnya hasilnya, maka konsisten. Kecuali ketika saya mengklik satu-satu. Nah, maka yang ini, ader yang ini, maka zoomnya itu nol, maka kalau hasil keluarnya itu outputnya itu satu. Berikutnya itu ya full adder. Full adder ada sama halnya dengan adder kecuali kita menambahkan ini, di mana itu adalah not get, yaitu eh, kebalikannya ya, kebalikannya, di mana kita kalau yang tadi kan kita A-nya satu, B-nya nol, maka yang muncul itu di sebelah sini. Tetapi ketika yang ini, ketika A-nya satu, maka yang muncul itu sumnya gitu. Ketika kita satu-satu, maka yang muncul code-nya, maka gak ada muncul harusnya di sini. Oke. Terus berikutnya yaitu untuk menampilkan angka biner ini. Nah, di sini saya mau menampilkan angka biner, yaitu untuk inputan. Ini adalah display 7, namanya display 7 biner ya, 7 segmen display. Di mana yang ini ada, yang terakhir itu ada titik. Nah, kita akan munculkan untuk menampilkan yaitu ini tuh akan menyala di sini gitu. Nah, ketika kita mengubah semuanya jadi satu, maka akan muncul angka 8. Tetapi ketika kita ingin menjadi angka satu, maka kita yang harus dinyalakan adalah G di G sama di D. Nah, jadi angka satu. Nah, yang yang ingin saya jelaskan itu untuk di sini ya. Nah, ini adalah hasil untuk pembuatannya ya. Nah, di sini saya akan mencoba analisis sirkuitnya. Jadi menampilkan B1, B0, B1, B2, B3 yang ada di sini. Nah, ada B0, B1, B2, B3. Apakah muncul? Enggak muncul ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, Nah, saya ada input B0, B1, B2, B3 seperti yang tadi dilihat. Terus outputnya itu ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus kita mengasih tabelnya yaitu 0000, di mana 0111 seperti yang tadi di PowerPoint saya jelaskan, maka akan menghasilkan 0. Terus ketika 000 inputannya 0001, maka akan yang menyala itu 00010011.
balik lagi ke yang terakhir. Nah, balik lagi ke sini, kita masukkan ke main. Seperti yang udah dijelaskan tadi, ketika saya 00000, ketika angka binernya 0000, maka yang keluar itu 0. Tetapi ketika saya menginputnya di sini merubahnya jadi 0001, maka maka akan berubah menjadi satu. Begitu juga dengan karena angka biner itu 0001. Berarti kalau kita mau masuk kedua yaitu 0010. Nah, 0010 kita bakal jadi muncul angka 2. Ketika kita mengubahnya jadi 0010, maka jadi angka 3. Untuk merubahnya 4 yaitu 0100, maka akan berubah menjadi 4. Kalau berangka 5, maka di 0101. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin menampilkan angka 6, yaitu 0110. Nah, muncul angka 6. Ketika ingin muncul angka 7, kita akan merubah satu aja. Itu adalah hitungan biner ya. Jadi hitungan biner itu cuman sistem digital itu yaitu cuma 0 sama satu aja. Jadi ketika menambahkan 0110 itu sebenarnya adalah rentetan dari angka-angka biner yang terdiri dari 0101. Nah, berikutnya angka 7. Nah, ketika ingin angka 8, maka kita rubah ke nah, ini kan angka 111. Ketika kita merubah lagi mau ke angka 8, maka ini jadi 0, 0, 0, di sini 1. Nah, jadi semuanya enggak. Jadi ini artinya 8. Nah, ketika ingin jadi 9, kita cuma klik aja 1. Jadi 9. Begitu juga seterusnya. Ketika ingin menampilkan ada yang lain lagi, maka hasilnya angka 8 atau yang disebut desimal itu atau yang ada 16 bit atau selebihnya, maka akan muncul di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai diganti dengan angka ya, jadi A B C D E F. Cuman karena di sini saya menggunakan 8 bit atau 7 7 segmen displaynya, maka yang muncul itu cuman angka 9 sampai angka 9 saja. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.